Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billah min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah faman yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Perkenalkan, nama saya Anas Sempurna Aji. Saya di sini akan menerangkan singkat tentang isai penggunaan bahasa Indonesia baku. Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dalam masyarakat multikultural. Oleh karena itu, bahasa Indonesia mempunyai varian yang sangat banyak, baik varian perbedaan daerah penggunaan maupun varian akibat sekelompok sosial penggunaannya. Perbedaan variasi di satu sisi dapat menjadikan ciri yang menunjukkan daerah mana atau kelompok mana penutur berasal. Di sisi yang lain merupakan perbedaan yang mengandung interaksi sosial antar kelompok yang menggunakan bahasa Indonesia. Oleh karena itu, untuk keperluan kedua itu perlu ditetapkan bahasa Indonesia baku yang mewakili setiap varian yang ada. Pengertian dari kata baku itu sendiri adalah kata yang digunakan dan telah disesuaikan dengan kaidah atau pedoman bahasa yang sudah ditentukan. Pengertian kata baku ini merupakan suatu kata yang aturan dan ejaan kaidah bahasa Indonesianya sudah benar atau bersumber dari bahasa baku, yakni Khusus Kamus Bahasa Indonesia atau KBBI. Biasanya kata baku digunakan untuk penulisan maupun penggunaan kata-kata yang bersifat resmi, baik dalam suatu tulisan ataupun dalam penggunaan kata. Pada umumnya kata baku digunakan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang telah ditentukan sebelumnya. Kata baku ini memiliki fungsi atau kalimat baku sendiri, yaitu dari kata baku itu sendiri adalah sebagai pemersatu dan juga untuk menghubungkan semua penutur dari berbagai macam bahasa daerah yang berbeda-beda. Nah, dengan penggunaan kata baku, bahasa dapat dijadikan pemersatu masyarakat daerah menjadi satu bangsa. Kalimat penggunaan kata baku itu sendiri memiliki ciri-cirinya. Contoh ciri-cirinya yaitu tidak dipengaruhi bahasa daerah. Contoh, saya itu merupakan kata baku, dan gue itu merupakan bahasa tidak baku, yaitu daerah dari asalnya Jakarta. Ciri yang kedua yaitu tidak dipengaruhi bahasa asing. Contoh, klub itu adalah bahasa baku, tulisannya KLUB, dan bahasa asingnya yaitu club atau dalam bahasa Inggris club atau kelompok. Ciri yang ketiga yaitu bukan berasal dari percakapan. Contoh, tidak itu baku, dan enggak itu tidak baku. Dan ciri yang keempat yaitu pemakaian imbuhan secara eksplisit. Contoh, ia bekerja keras itu baku, dan ia kerja keras itu tidak baku. Ciri yang keenam yaitu tidak rancu. Contoh, berkali-kali itu baku, dan berulang kali itu tidak baku. Ciri yang ketujuh yaitu tidak mengandung pleonase. Contoh, para tamu itu baku, dan para tamu-tamu itu tidak baku. Contoh yang ini, para tamu itu sudah baku, tapi tamu-tamu itu kurang atau tidak baku. Yang ciri yang terakhir yaitu ciri yang ke-8, tidak mengandung hiperkorek. Contoh, analisis itu baku, dan analisa itu tidak baku.
Akan tetapi kebanyakan penduduk Indonesia tidak menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar dalam pergaulan mereka sehari-hari, mungkin dikarenakan bahasa Indonesia terkesan kaku dan resmi, sehingga penduduk Indonesia lebih nyaman menggunakan bahasa daerahnya atau bahasa tidak formal atau bahasa gaul ya, bahasa anak zaman sekarang seperti itu. Oleh karena itu, sebagai masyarakat Indonesia yang baik, kita harus tetap belajar menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kita juga harus bangga mempunyai bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bangsa. Oleh karena kita tidak boleh bahasa Indonesia menjadi asing atau luntur dalam penggunaannya. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.